Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Jumat 30 Juli 2021 yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Penghormatan dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia memiliki kebutuhan akan penghargaan dan rasa hormat daripada yang lain. Yesus sudah memperingatkan hal tersebut ketika Yesus mengajarkan perumpamaan tentang orang-orang yang diundang ke sebuah perjamuan, dan orang-orang yang diundang tersebut mencari tempat duduk yang terhormat. Yesus mengajarkan ketika kita diundang supaya kita duduk di tempat yang paling rendah, dan mungkin tuan rumah yang punya perjamuan akan datang mengajak dan mempersilahkan kita untuk duduk di depan atau untuk duduk di tempat yang terhormat yang dapat dilihat semua orang. Lukas pasal 14 ayat 11, Tuhan Yesus mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahkan saudara-saudaraku, ada juga orang yang sangat menghormati dirinya sendiri begitu tinggi. Hal tersebut dapat kita lihat ketika kita atau seseorang itu sedang melihat foto rame-rame, maka yang dicari terlebih dahulu adalah gambarnya atau fotonya sendiri. Jika sudah dilihatnya dirinya, maka dia akan berpindah kepada orang lain. Atau kalau tidak ada dia di foto rame-rame itu, dia tidak akan mengambil pusing atau memperhatikan yang lain. Tidaklah mengherankan saudara-saudara jika dalam kehidupan ini ada orang yang tersinggung jika merasa tidak dihormati, padahal dia sudah berbuat banyak. Hal demikian tidak hanya terjadi di dunia sekuler saja, tetapi terjadi juga di tengah-tengah kehidupan bergereja. Bahkan lebih sering terjadi hal yang demikian. Apalagi jika seseorang itu sudah memberikan banyak dalam pembangunan fisik gereja tersebut, atau pemberian lainnya di dalam menjalankan program gereja. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan dalam nats ini adalah pertanyaan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah yang menempatkan Yesus sebagai musuh, dan kalau bisa Yesus itu dibinasakan atau dibunuh. Orang-orang Yahudi tidak menerima atau tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang dari Allah dan Allah adalah Bapanya. Lukas 5 ayat 43 dikatakan, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Manusia memang gila hormat, gila hasangapun, dan untuk memperoleh kehormatan tersebut, manusia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapainya.
Jika kita, saudara-saudaraku, mencari penghormatan dari manusia, hal tersebut pasti kita dapatkan. Orang Batak mengatakan, panggalangot domulani harajaon. Sering menyawar dan membayari adalah awal dari kekuasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak demikian dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus datang dari Bapa di surga, tidaklah seorang yang mencari hormat atau gila hormat, malah dia datang ke tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menderita bagi keselamatan kita, bagi penghapusan segala dosa-dosa kita. Dia tidak mencari pengakuan dan penghormatan dari dunia ini. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk orang-orang yang dikasihinya dan dilayaninya. Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Kita hendaknya senantiasa menanyakan kepada diri kita sendiri mengenai motivasi apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini. Apa untuk mencari pengakuan dan penghormatan dari orang lain? Janganlah demikian motivasi kita, saudara-saudaraku. Sebab motivasi demikian tidak akan bertahan lama. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini, marilah kita melakukannya dengan tulus. Kita melakukannya sebagai pengakuan akan kasih Tuhan dan berkat-Nya yang telah dicurahkannya di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita lakukan dengan tulus, tidak akan sia-sia. Tuhan akan menuliskannya di dalam buku kehidupan. Penghormatan Allah, itulah yang terpenting, bukan penghormatan manusia. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu rohani Pemilik Hidupku. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab Dialah pemilik hidupmu. Lakukanlah segala sesuatu karena anugerah-Nya di dalam kehidupanmu. Mari kita nyanyikan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh
kita adalah milik Tuhan. Dialah pemilik, dialah yang mempunyai kita. Karena itu mari kita persembahkan kehidupan kita untuk kemuliaan namanya, peduli kepada orang-orang yang lain. Dia sangat melihat kita begitu berharga. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Tuhan pemilik hidup kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, apapun yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, semuanya didorong oleh hati yang memahami, mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih Tuhan kepada kami, orang-orang yang berdosa dan hina ini. Sehingga ya Tuhan, kami senantiasa kuat dan teguh berdiri kokoh di dalam melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi, yang sakit karena terpapar pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, semangat, imunitas yang tinggi kepada mereka. Kuatkan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk para medis, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa, memohon kesembuhan kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.